gue yakin setiap orang tua di dunia bener-bener pas anak pertamanya lahir tuh lulus. Parenting tuh banyak banget caranya. Parenting tuh gak sekedar lo punya anak lo gede sendiri. Enggak. Do you believe in fatherless issue? Fatherless sebenarnya kan itu isu yang sangat bold banget. Bapak itu harus nyari uang. Akhirnya dia sibuk di luar, dia nggak punya waktu untuk anaknya. Sementara kalau bapaknya nggak kerja, dia nggak bisa serving the food on the table gitu. Kamu lagi dengerin Ngobrol Parenting by Learning Time. Halo, selamat datang di Ngobrol Parenting Podcast by Learning Time, tempat aman untuk parents dan juga calon parents ngobrolin topik parenting, curhat-curhat, dan langsung kita bahas bersama ahlinya. Bersama saya, Echa, yang akan menjadi host Anda, yang meskipun saya punya sertifikat Montessori Education, but that doesn't make me a better parent than you. Hari ini kita bakal ngebahas suatu isu yang banyak banget dibahas, mungkin sangat sering mencuat setahun 2 tahun kebelakangan, isu kebersamaan bapak dan juga anak, atau malah kekurangannya dari ketidakadaan bapak dan juga bapak di kehidupan anak, atau fatherless lah bahasa kerennya. Hari ini kita bakal ngobrol nggak cuma sama saya sebagai bapak, tapi ada bapak keren lainnya, ada The Kalisari Boy. Nah, aja lebih keren. Seorang musisi. Yes. Dan juga seorang bapak dari sama nih balita perempuan. Yes. Welcome Adnan. Iya. Thank you Batu udah diundang Learning Time. Such an honor. Thank you nih bisa ngobrol jadinya sama karena gue tuh pengen banget kan ngobrol sama bapak-bapak lainnya. Iya. Gitu karena so far gitu kan sering ketemunya tuh selalu sama ibu-ibu. Okay. Pengen ngobrol sama bapak dan kadang tuh bapak suka malu-malu nanti. Yeah. Jadi happy banget ketemu Adnan yang juga sharing parenting journey-nya di Let's go. Konten-kontennya. Yes. Tapi to start ya, dan since kita kan sama-sama bapak dari seorang anak perempuan. Betul. Ya, let's start the question dengan satu pertanyaan yang selalu gue tanyain ke semua bapak dengan anak perempuan. Deg-degan gue. Tenang. Boleh nggak Nina pacaran? Gak apa-apa sih, gak apa-apa banget, aman banget. Boleh? Boleh banget. Di usia berapa boleh berarti? Ya kalau misalnya cinta-cinta monyet ya okay. Cuman kayak itu masih dalam pengawasan gue gitu ya. Cuman kalau misalnya dia pengen serius segala macamnya, kalau gue sendiri pribadi pas dia kuliah lah udah agak lebih matang kan kalau kuliah tuh. Oke. Kalau gue. Oke. We'll see ya nanti. We'll see. Kita come back to this video, oke? Itu dia. Makanya kayak kalau misalnya nanti dia bawa cowok ke rumah, gue belum tahu apa yang. Cuman kalau misalnya pingin boleh. Oke. Boleh ya Nina. This video, oke? Proof. Yeah. Oke. Now, kalau kita ngomongin anak, I listen to your song Nina. Thank you. Dan kedengeran sangat progresif. It's very progressive. Thank you so much, man. It's very loving. Yes, thank you. Sedangkan kan jadi orang tua kan baru ya buat lo Nan. Yeah. Buat gue juga gitu. Tapi it sounds so deep. Yeah. Boleh cerita nggak sih sebenarnya berangkat dari mana sih bisa menuangkan perasaan itu menjadi sebuah karya musik itu? Gue selalu bilang di interview kalau misalnya bikin lagu dan segala macam itu untuk menceritakan suatu timeline kayak gitu. Nah, kebetulan kita waktu itu lagi pengen bikin album, terusnya ada ruang dan wadah untuk mengeluarkan ekspresi kita dan apa yang lagi kita alami saat itu. Waktu itu gue pengen ngebawa isu ya Nina karena baru ada kehadiran gue ya, sama istri, terusnya gue pengen capture momen itu, abadikan dalam lagu aja sih. Sebenarnya kayak gitu. Terusnya dan turns out itu jadi sangat personal buat gue dan gue mencoba untuk general gitu ya dalam sisi penulisan liriknya juga, terus komposisi musiknya juga, dan alhamdulillah banyak yang relate sih gitu karena gue yakin setiap individu di dunia ini pasti punya Ninanya versi mereka masing-masing gitu. Ya entah itu orang tua ke anak, kakak ke adik, kita ke peliharaan kita gitu, pasti punya sosok yang dininakan lah sama mereka gitu sih. That's why mungkin itu bisa jadi sangat personal gitu ya, dan orang-orang banyak yang relate. Jadi kayak gitu. Ya, menurut gue juga salah satu hal yang sangat gue apresiasi adalah kejujurannya sih. Yes. Dan vulnerability, atau lo benar-benar bisa menjawantahkan perasaan dan juga mungkin apa yang udah lo bayangkan gitu di Nina di masa depan. Padahal kan baru ya. Yes. Baru launching kan. Betul.
baru rilis gitu. Baru rilis kan. Tapi shout out juga jadi penulisan itu dibantu sama Baskara juga. Jadi kita berdua ngerjainnya waktu itu. Dan dia kan juga mastermind dalam setiap lirik-lirik. Jadi kayak itu kebantu di situ juga. Dan dia bisa menyempurnakan lah apa yang gue tulis juga gitu. Terusnya apa ya? Ya emang gedein makhluk hidup. Kalau apalagi anak kita bicara gitu kan. Promsa itu nggak cuman short term doang gitu. Kita benar-benar mainnya itu jangka panjang. Dan ya semoga mungkin saat nanti anak kita punya anak lagi, itu bisa diturunkan juga gitu buat mereka. Ya, I don't know gitu. Itu interesting banget. Menarik banget karena tadi yang gue bilang. Jadi bapaknya kan baru. Tapi gue bisa lihat udah panjang pemikirannya. Terus juga udah dalam reasoningnya, alasannya. Udah dalam banget. Jadi gue penasaran kayak sebenarnya muaranya dari mana sih? Gak tiba-tiba Nina muncul. Betul. Langsung terjadi kan? Betul. Apakah ada mungkin past experience gitu ya, pengalaman sebelumnya? Atau kayak gimana sih? Pertama, sebelum gue punya Nina, gitu ya, Tuhan menganugerahi gue Nina gitu ya, gue udah sama istri udah sepakat kalau kita nikah, kita bakalan punya anak. Jadi satu, mental kita sebagai orang tua baru itu tuh udah mantep lah di situ gitu loh. Karena punya anak kan benar-benar tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab kita ngegedein, peranan kita sebagai figur bapak dan ibu tuh harus benar-benar aktif gitu loh. Ngawasin dia gitu. Dan mentality kita tuh udah kebentuk dari sebelum adanya Nina. Seperti itu. Dan itu privilege buat kita juga sebagai orang tuanya Nina gitu. Karena sama-sama sepakat dan pengen gitu loh punya anak. Yang kedua, nggak tahu ya, gue nonton series This Is Us, tau nggak? Tahu. Yang triplets kan? Iya. Itu bener-bener, anjir gue kalau misalnya punya anak harus bisa jadi kayak Jack Pearson lagi gitu. Bener-bener dia sosok bapak yang keren banget gitu. Ibunya Rebecca kalau nggak salah namanya. Itu juga oke banget gitu nge-raise 3 anak itu gitu loh. Dan banyak banget sosok figur bapak online gitu, termasuk lu sih juga itu keren banget menurut gue. Kayak Macklemore bikin lagu Growing Up, men itu indah banget juga. I mean sebenarnya banyak kalau misalnya lu pengen kulik sosok-sosok di luar sana, nggak cuma ibu doang gitu, tapi bapak yang emang udah siap untuk punya anak gitu. Jadi kayak mungkin berdasarkan experience itu yang tanpa gue sadari, gue ready untuk punya keluarga kecil gue gitu sih. Dan akhirnya gue tuangkan aja karena gue musisi juga, gue tuangkan aja dalam lagu gitu. Oke, itu menarik. Jadi ada banyak referensi yang mungkin gue dan juga mungkin penonton atau karena saya ini juga bisa resonate gitu. Cuman jadi penasaran banget sebenarnya karena gimana ya kalau gue bilangnya kayak apa yang SOP atau guidebook gue sebagai bapak itu tuh segimanapun gue pergi jauh pasti sebenarnya gue akan melihat bapak gue sebelumnya kayak gimana. Kalau dari lo sendiri, ya boleh nanya tuh, gimana sih peran ini pengen sampein juga sebenarnya. Jadi gue pengen disclaimer juga, gue sama istri itu privilege, gitu. Kita nggak pernah punya father issue, mother issue segala macam. Gue sama istri. Jadi kayak apa yang kita lihat dengan orang tua kita, mereka itu hadir, mereka itu ada tanggung jawabnya juga sebegitu besarnya gitu loh sampai kita dewasa dan kita menikah, akhirnya punya kehidupan masing-masing. Jadi mungkin tanpa kita sadarin juga, kita nge-copy apa yang mereka lakukan juga. Tapi dengan versi kita, versi di 2025 ini gitu. Jadi kayak mungkin dari berdasarkan referensi dari situ, dari orang tua kita. Dan sekarang kan banyak banget akun-akun tentang parenting. Yang kalau kita compare sama zaman dulu, mereka itu kan VOC. Mereka kan VOC banget. Cara parenting atau segala macam. Ya gue nggak tahu mana yang benar atau yang enggak gitu. Karena kadang-kadang mungkin itu works buat di keluarga mereka gitu. I mean, ya kita coba kombinasikan dengan apa yang ada sekarang. Kita cari-cari referensinya juga. Apa yang harusnya buat anak itu seperti gimana kayak gitu. Dan gue sama istri sih terutama juga aktif kok bawa Nina itu ke dokter tumbuh kembang anak gitu. Jadi untuk nge-track progresnya itu udah sampai mana, normal atau enggaknya kayak gitu. Walaupun ada yang kurang ya bisa kita perbaikin kayak gitu. Jadi kayak berawal dari ya keprivilegean kita juga sih sebenarnya gitu.
Cuman kudos juga buat orang-orang mungkin yang punya isu dari orang tuanya sendiri, tapi dia bisa jadi figur yang oke banget buat keluarganya dia gitu. Kayak siapa contohnya? Ada Abimana kalau nggak salah deh. Abimana itu kalau nggak salah kan dia nggak dekat sama orang tuanya. Ini bisa dikoreksi ya kalau misalnya salah. Tolong fact check ya teman-teman. Kalau nggak salah dia nggak dekat sama orang tuanya. Akhirnya dia pingin bikin keluarga itu banyak dan harmonis kayak gitu. I mean, setiap orang berhak dan punya versinya mereka sih, versi oke-nya mereka gitu loh. Jadi ya kayak gitu sih, berawal dari keluarga gue mungkin. I see. Oke, gue pengen deep dive sama exact words yang lo pakai tadi, privilege gitu. Tadi kita sempat ngobrolin soal bagaimana sosok bapak, terus juga perannya dalam shaping atau membentuk lo, gue sebagai bapak gitu kan, dan lo menggunakan kata privilege gitu. Jadi mungkin yang pengen gue coba explore tuh adalah soal isu fatherless sendiri. Karena fun fact, teman-teman boleh bantu fact check juga ya, tapi statistik atau data real, penelitian real tentang fatherless itu di Indonesia sangat terbatas. Dan kayaknya media populer yang mengeluarkan statement bahwa Indonesia itu fatherless loh, itu tuh 3 ya kalau nggak salah dari UNESCO. Itu tuh debatable sebenarnya karena udah lama, terus nggak pernah ada penelitian pendukung di sini secara langsung. Tapi kembali lagi, tolong fact check ya teman-teman ya. Kemarin ada media Tempo itu udah nge-state bahwa BKKBN udah ngeluarin 20 sekian persen rumah tangga Indonesia tuh kehilangan sosok bapak. So it's real gitu. Jadi gue pengen nanya kayak, do you believe in fatherless issue atau enggak gitu? Karena kan tadi lo hidup di keluarga yang privilege, tidak mengalami. Gitu. Kadang-kadang itu kan menjadi oblivious ya. Maksudnya itu jadi sebuah hal yang out of sight, kita nggak lihat, ya berarti bukan masalah buat kita. So, do you believe in fatherless issue? Nah, fatherless sebenarnya kan itu isu yang sangat bold banget menurut gue gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya kita pengen tarik secara bahasannya secara makro gitu ya, itu tuh menurut gue pribadi ada 3 sumber. Menurut gue pribadi. Makanya nanti setelah ini gue pengen ngasih batasan kita ngomongin fatherless-nya. Oke. Sebelum masuk ke situ, gue pengen bahas yang 3 itu. Isunya menurut gue root cause-nya itu yang pertama budaya patriarki, yang kedua itu tadi apa ya? Gue udah mikirin sebenarnya patriarki karena sebenarnya untuk bapak itu harus nyari uang, ya kan? Harus nyari uang, terusnya akhirnya dia sibuk di luar, terusnya dia nggak punya waktu untuk anaknya. Sementara kalau bapaknya nggak kerja, dia nggak bisa serving the food on the table gitu. Dan yada. Pokoknya intinya tuh bener. Terusnya yang kedua itu tadi root cause-nya pertama budaya patriarki. Yang kedua itu masalah pemerintah menurut gue. Karena ya bicara tentang struktural. Harusnya untuk bisa punya keturunan itu hak semua orang. Entah itu dia dari status ekonomi yang tinggi sampai yang miskin sekalipun, itu benar-benar hak setiap orang gitu. Kalau misalnya ternyata ada statement punya anak tuh nggak boleh miskin, misalnya kayak gitu, itu kan sangat bold banget juga. Ada benernya juga, karena butuh uang, butuh kapital untuk bisa menyenangkan anak, untuk bisa beli environment, untuk bisa beli makanan bergizi juga gitu. Cuman root cause-nya lagi, itu kan karena struktural. Struktural salahnya apa? Pemerintah. Gitu. Pemerintah nggak bisa menjamin warganya untuk bisa hidup layak gitu. Nah, makanya gue pengen ngasih batasan dulu. Ya, itu akan sangat luas banget kalau misalnya kita ngebahas itu. Batasannya di sini fatherless-nya itu adalah kalau misalnya kita itu nggak absen atau gimana menurut lo? Absen atau lock out dari kehidupan atau apa? Absen sih. Absen ya, lebih kayak nggak hadir. Oke. Kalau menurut gue di dalam 24 jam, ya setiap manusia itu punya waktu sama. Mau lu presiden, mau lu pengamen jalanan, mau lu podcaster atau segala macam, semuanya sama punya waktu 24 jam. Lu cuman bahasanya mau atau enggak sebenarnya main sama anak lu 30 menit aja dalam sehari. Menurut gue itu sangat amat matters ya untuk tumbuh kembang anak tanpa absen seorang bapak gitu. Maksudnya
Ini gue tuh sekarang olahraga banget. Olahraga banget udah hampir 3 tahun terakhir gitu. Olahraga itu masalah mau nggak mau. Kadang-kadang waktu gue masih zamannya gendut, itu tuh gue 1 kuintal. Jadi kayak 106 berat gue. Sekarang tuh 85. Itu masalah mau nggak mau. Tapi di momen itu gue males banget olahraga gitu. Sama, setiap orang cuma punya waktu 24 jam. Ya kan? Tapi gue akhirnya berubah pola pikir itu kayak, men ini harus gue untuk menjadi orang yang lebih baik gitu loh. Terusnya akhirnya itu gue terapkan juga tentang gue main sama anak gue gitu. Jadi setiap bangun pagi gue spare kayak 10-15 menit, itu sangat minimal gitu ya, untuk morning talk aja gitu. Pun sebelum tidur juga seperti itu gitu. Akhirnya gue mencoba menerapkan itu sampai akhirnya untuk menjadi kebiasaan sampai sekarang sih. Dan apa ya, kalau misalnya bapak-bapak di luar sana mungkin mau gitu dan siap 10 atau 15 menit itu sangat ngefek loh ke perkembangan anak. Setuju. Itu scientifically proven. Oh ya? Ada riset yang bilang kalau sebenarnya anak tuh nggak butuh 8 jam dalam sehari full. Sorry, bahkan itu bukan kalimat riset ya, tapi intinya yang dibutuhkan adalah minimal 15 menit atau 30 menit untuk bermain bersama orang tuanya. Gitu. Ibu sama bapak dua-duanya akan punya efek gitu. Cuman ada beberapa mungkin benefit yang bisa diberikan bapak gitu kalau apabila bermain sama anak. Cak, lu tahu Kanye West nggak? Tahu kan, pasti rapper. Dia se-confident itu. Lu nonton dokumenterinya di Netflix. Akhirnya gue tahu kenapa tuh orang bisa sepede itu. Karena Donda West. Donda tuh emaknya. Bener-bener kayak sedekat itu sama Kanye West waktu dia kecil. I mean kayak pas gue nonton, anjrit, gue harus seperti ini lagi, deket dan bisa main sama anak gue. Dan apa ya, karena anak kita cewek gitu ya, kalau misalnya deket sama bapaknya juga, otomatis menurut gue dia punya nantinya gitu ya. Gue nggak tahu, mungkin standar yang tinggi dan nggak gampang kebeli sama bualan-bualan cowok. Mungkin itu men. Jadi kayak gue harus dedikasiin waktu gue untuk anak gue, gitu. Keluarga gue juga. It's a very great thinking. Karena kalau kita kembali ke premis tadi yang lo bilang bahwa semua orang waktunya sehari itu 24 jam. Yes, man. Nggak ada yang 25 jam, nggak ada yang 26 jam. Nggak ada. Semua 24 jam. Betul. Dan dengan semua batasannya ada. I mean, bapak, ibu, itu juga pasti mereka butuh kerja. Betul. Ya kan? Harus kerja. Betul. Dan jangan salah ya, teman-teman, di rumah, full time ibu rumah tangga, itu juga pekerjaan. Capek banget. Itu capek banget. Capek banget. Betul, itu juga pekerjaan. Jadi memang itu sebuah habit kan. Yes. Dan tadi lu sempat mention bahwa ya memang kuncinya adalah habitnya dibentuk. Kan? Betul. Bagaimana kita tuh setiap hari punya rutinitas sama anak. Jadi bukan selalu tentang mungkin kan kalau orang tuh berpikirnya berperan tuh yang harus seperti apa gitu ya. Tapi tadi dengan apa yang akan lakukan, yang ngobrol sama Nina di pagi hari, terus juga memastikan mungkin punya bedtime rutinnya sendiri, itu juga bisa sangat membantu. Sebelum nanti kita bahas, kita circle back ke isu soal faktor-faktor fatherless tadi yang sempat di-mention ya. Gue udah penasaran sama rutinitas yang lo bangun sama Nina deh. Itu kayak gimana sih Nan sehari-hari? Sekarang gue lagi menerapkan afirmasi positif. Jadi Nina itu daycare sekarang posisinya, tapi daycare itu ada sekolahnya juga. Jadi makanya gue bisa podcast sama lo karena ibunya kan juga kerja gitu. Sebelum gue ngedrop dia di mobil tuh selalu gue kasih afirmasi kayak sesimpel I can do it, I can do it, I'm smart, I'm beautiful, I'm smart, I'm beautiful. Gue nggak tahu itu bakal berdampak kayak gimana ke dia gitu ya. Cuman gue yakin banget kalau misalnya dia someday menelaah atau mungkin di bawah sadarnya dia bakalan jadi individu yang pede banget. I don't know. Mungkin itu bisa dicari kali research-nya atau gimana. Cuman gue percaya dengan afirmasi-afirmasi yang gue terapkan gitu sama Nina gitu, banyak ke Nina juga, itu bisa bikin individu yang sangat pede kayak Donda West ke Kanye West kayak gitu. Dan rutinitasnya bener-bener kayak gue sama istri team up sih. Bener-bener kalau gue nggak bisa sendiri juga, jadi shout out to my wife. Gue
gue harus punya partner juga karena kita nggak pakai nanny, kita nggak pakai ART juga, gue pure di rumah bertiga doang. Dan gue akhirnya ngebentuk environment-nya dulu gitu di rumah untuk bisa membesarkan 2,5 tahun sekarang Nina gitu ya, dengan kehadiran gue yang mungkin 70-80% gue adalah di Nina gitu waktunya. Apalagi sekarang gue full time musisi gitu kan, jadi banyak waktu di rumahnya gitu. Rutinitasnya benar-benar sesimpel pagi gue bangunin dia, and then gue mandiin dia dulu. Jadi kan ada parents yang ngedrop dia tapi dalam keadaan gue mandi. Gue pengen ada rutinitas gue yang mandiin men gitu. Gue nggak mau kehilangan itu men gitu. Karena chaosnya emang di 2 tahun 5 tahun awal. Terus di dalam liriknya 1-5 tahun cepat tak terasa gitu. Karena emang golden age anak secepat itu. Terus saya kayak gue pengen kalau bisa semaksimal mungkin gue sama dia gue keep tuh. Akhirnya sampai gue drop, nanti sampai sore gue pick up lagi si Nina. Habis itu ya udah kita main-main aja gitu. Bener-bener di rumah banyak banget mainannya juga. Terusnya program-program dari Learning Time. Kemarin gue baru dapat program investigator. Itu gue coba sama Nina gitu, dan dia happy banget gitu, dia suka banget. Dan kita harus bangun komunikasi juga sih. Dia lagi bawel-bawel banget. Oh ya. And toddler 2,5 tahun. And it's gonna get cuter. Cuma akan lebih lucu lagi dari ini. Gua, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah Nina. Kangen banget gue tiap hari tuh. Wah. Gue setiap lihat kontennya. Kan gue suka look back ya. Konten-konten gue sama dia kayak, ya ini gak bakal keulang lagi. That's why kenapa gue taruh dia di sosial media untuk someday gue bisa nge-look up lagi nih gitu. Sesimpel itu. Gue langganan iCloud 2 tera kan kalau sekarang. Semenjak gue punya anak. Isi galeri gue. Isi galeri gue bener-bener gue, keluarga gue, sama anak gue. Sekarang lebih banyak itu. Ya dulu mah kegiatan gue manggung, terus sekarang backstage segala macam. Karena kayak sekarang enggak wet ini priceless banget. Jadi kayak langganan 2 tera. Kayak Spine 2 tera tuh gede banget loh. Iya. I don't know kalau lo mengalami atau enggak. Dulu tuh gue juga, bokap gue tuh selalu megang handycam. Oh, handycam. Dan at that time gue selalu kayak, bro ngapain sih? Iya. Now I get it. Right? Lu orang ada berarti lu punya handycam. Gue pernah ada. Orang tanggup nih. Yeah, but that's another story ya guys. Gue tadi suka banget sama hal kecil yang lo bentuk. Yes. Tapi berdampak gitu, kayak afirmasi positif. Yes. Man, even Snoop Dogg, lo tau kan dia punya lagu afirmasi buat anak-anak. And it's going viral di sekolah-sekolah TK, sekolah preschool di UK, US. Snoop Dogg. Correct me if I'm wrong, tadi saya ingat gue Snoop Dogg. Mantap banget. Dia juga ada yang kayak I'm awesome, so rhyming like that. Yeah, dan it's very fun, ya kan? Parenting can be fun. Betul. Dan lu terdengar sangat resourceful menurut gua. Gua nggak tahu apakah lu, amin. Apakah lu riset sedalam apa? Karena kalau gua, sebelum lanjut dengerin podcastnya, aku mau kasih info penting. Learning Time First Steps Play Program adalah investasi terbaik dalam perkembangan 1000 hari pertama anak untuk memaksimalkan perkembangan fisik, motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional anak. Di mana developmental window paling pesat terjadi pada periode emas ini. Gue actively belajar, gitu kan. And I don't know about you. Tapi gue ngerasa lu sangat resourceful. Kayak hal tadi tuh menurut gue kayak, oh itu actually ada penjelasannya loh. Ada reasonnya loh. Kenapa hal tersebut tuh bagus gitu. Lu nyari referensi tuh kayak gimana sih? Online aja sih, men. Nah, itu gue sukanya di 2025 sekarang gitu ya, di era sekarang parenting tuh banyak banget caranya yang ngedeliver, dan orang-orang ahlinya juga banyak banget yang nge-share gak pelit ilmu gitu loh. Kita sebagai orang tua ikhtiarnya tuh gampang banget, tinggal pencet follow terusnya tontonin, oh ini bisa diterapin di anak gue gitu, oh mungkin cara yang kemarin salah gitu, cara yang bener seperti ini gitu. Cuman ya gue akuin, gue juga belum bisa kayak Nikita Willy yang sesabar itu, men. Nikita Willy kayak anjrit bisa sebegitunya gitu. Enggak, gue masih ada versi gue-nya lah gitu. Jadi kayak gue kan besar di Jaktim juga gitu. Mungkin kayak logat-logat gue segala macem bisa, walaupun sekarang gue di Jaksel udah gitu ya, diturunin ke anak gue mungkin, I don't know, kayak
masih ada versinya gue gitu. Jadi sosial media benar-benar membantu gue untuk hasanah gue lah tentang ilmu parenting juga. Dan kebetulan environment gue itu sih yang paling gue syukurin, environment gue aja. Karena environment gue juga well aware dengan parenting tuh gak sekedar lo punya anak lo gede sendiri. Enggak. Oh ternyata lingkungan tuh bisa dibentuk ya. Oh ternyata hal-hal seremeh-temeh ngobrol doang sama anak lo tuh juga bisa dibentuk juga kayak gitu. Jadi kayak lingkungan, sosial media, dan kita sebagai orang tuanya kudu ikhtiar sih menurut gue. Agree, setuju. Yes. Dan gue perlu kembali menerangkan bahwa sebenarnya referensi itu ada di luar sana dan bisa gampang dicari, dikonsumsi, tinggal kita mau coba atau enggak. Kayak contohnya misalkan tadi lo sempat mention soal Investigator. Yes. Salah satu program dari Learning Time yang berisi itu nggak cuma alat stimulasi seperti yang teman-teman lihat, tapi memang ada buku panduannya. Yes. Buku panduan tuh menurut gue pribadi ya sangat-sangat membantu karena kebanyakan orang tuh bertanya kayak ini harus diapain ya? Iya nggak sih? Begitu kan anak tuh keluar tidak datang dengan manual book. Betul. Kita nggak tahu anak harus diapain, harus kayak gimana gitu. Tapi dengan adanya program dari Learning Time yang memang dari 0 sampai 5 tahun dirancang sama expert tumbuh kembang. Yes. Yang pengalamannya lebih dari 20 tahun. Jadi lebih panjang daripada experience kita nih sebagai bapak. Itu sejujurnya di anak gue di ACR itu membantu banget gitu. Kalau lu juga pakai di rumah? Yes. Investigator. Dia lebih suka main yang ini, apa tuh namanya? Playground. Playground set. Iya, playground set. Dia suka banget main. Jadi kayak kan ada 3 tuh yang orang-orangan. Dia kayak bilang ini Fopi, ini Nina, ini Oma. Jadi kayak dia mengkarakterkan yang warna kuning, yang warna orange, sama yang warna biru. Yes, gitu. Ya guys, gue happy banget aja sih. Kayak main cute sama anak gue. Nina cute. Kayak balita, toddler itu walaupun capek banget, cuman ngangenin banget, lucu banget juga, bikin kesel banget juga. Wah campur aduk sih menurut gue. Iya, memang tadi yang kembali lagi ke poin lo bilang ya, menurut gue kayak semua orang punya waktu yang sama. Yes. Semua orang punya porsi kegiatan yang harus dilakukan bersama. Yes. Dan meskipun tadi yang lo bilang kayak akses ke tools, ke alat, ke ilmu pengetahuan udah sangat gampang buat diakses gitu. Tapi kembali lagi ke apakah bapaknya mau atau enggak. Iya, lebih ke situ. Iya kan? Betul. Setuju nggak sih lo sama statement itu? Setuju banget. Karena yang menggerakkan diri lo sendiri ya lo juga gitu loh. Bener-bener kayak apa ya, itu kan part of ikhtiarnya kita gitu ya sebagai orang tua. Dan gue yakin setiap orang tua di dunia bener-bener pas anak pertamanya lahir tuh lulus. Anjir bener-bener gimana ya menjadi orang tua, gimana ya menjadi bapak, gimana jadi ibu gitu ya. Bisa gak ya gue gedein anak gue segala macam gitu. Ya itu ternyata kita bakalan bisa dengan sendirinya sih menurut gue kayak gitu. Mungkin dengan guidance mungkin dari orang tuanya, dari mertua kita atau segala macam atau surrounding kita gitu. Itu bisa ngebantu untuk ngebina kita gitu. Ternyata bisa loh gitu. Ternyata selama 2,5 tahun kalau di case gue gitu, ternyata bisa ya anak gue gedein gitu. Oh bisa ya anak gue nggak stunting, alhamdulillah gitu. Jadi kayak banyak banget sih variabel-variabel untuk kita bisa membesarkan anak secara ideal. Gitu. Tadi perlu di-highlight juga, idealnya itu akan beda-beda juga ya. Oh iya, benar. Kan tadi sama nih, gue juga kalau dibandingin sama Nikita Willy, mohon maaf. Kayaknya raja terakhir ya. Mundur dulu gitu. Sorry banget kalau kayak gitu. Karena ya sama, born and raised in Jaktim juga gitu. Pasti ada DNA yang beda. Fun fact by the way, Nikita Willy juga Jaktimers. Jaktimers. Unite. Anjir. So Nan, di 2,5 tahun ini. 2,5 tahun. Berarti kan lo aktif menjadi musisi. Yes. Itu sebenarnya udah lama. Tapi aktif full time menjadi musisi setahun belakangan ini. Oke, berarti ada perbandingan ya dong antara lo sebagai musisi dan karyawan swasta gitu, dan juga lo sebagai musisi. Tapi kan tetap jadi ayah nih. Kedua fase ini. Betul.
ada perbedaannya nggak sih? Dan Jadi gini, gue sama istri, sama pasangan gue tuh bener-bener sama-sama orang yang kerja gitu, orang kantoran awalnya. Tapi gue waktu itu kesibukannya diselingin sama bermusik. Jadi berjalan beriringan tuh, gue ngantor, dia ngantor. Akhirnya kita punya anak, terusnya ya dunia startup segala macam kan kadang gonjang-ganjing gitu ya. Akhirnya bini gue nggak diperpanjang, akhirnya gue sendiri yang kerja gitu waktu itu. Bener-bener silver liningnya tuh ketika bini gue belum diperpanjang lagi waktu itu, punya kedekatan gitu sama Nina waktu itu, dan gue memanfaatkan momen itu. Terus ketika gue akhirnya memutuskan untuk jadi full time, bini gue kerja gitu, jadi kayak ada waktunya tuh gantian gitu loh, pas banget timelinenya. Dan ini mungkin jalur langit juga udah direncanakan sama Allah gitu ya, gue nggak ngerti. Cuman kayak ternyata ini ya, ternyata begitu ya gitu. Dan ketika gue menjadi full time musisi sekarang, gue tuh banyak punya waktu sih, apalagi sama anak juga kayak gitu ya. Dan gue benar-benar memanfaatkan itu, cherish every moment, every millisecond of it, man. Kayak gue nggak mau benar-benar ketinggalan sih, karena gak bakal bisa keulang kayak gitu tuh, gak bisa keulang. Dan gue sangat bersyukur dengan apa adanya sekarang. Gue tuh waktu ya, menurut gue waktu itu yang paling priceless, dan itu nggak bisa dibeli pakai uang 1 triliun pun, itu nggak bakal bisa dibeli gitu. Jadi kalau misalnya gue pengen menukar my capital, tapi jangan semuanya ya, karena untuk berkehidupan juga butuh duit gitu ya. Cukup lah gitu. Gue punya capital yang cukup, tapi gue punya waktu yang banyak. Lebih ke situ sih poinnya gitu. Jadi kayak semenjak punya anak, gue lebih apresiasi waktu sih gitu. Karena waktu itu nggak bisa diulang, waktu itu nggak bisa dibeli. Bisa dibeli ketika lu kaya banget sih. Ya benar. Iya. When you get people to do things for you. Benar. Dan lu akhirnya punya waktu lagi sama anak lu gitu. Yeah. Tapi itu yang menarik banget pengen juga gue explore adalah berarti kan ada perbedaan porsinya membersamai lo, waktu mungkin banyak bekerja, sama mungkin sekarang lo bisa lebih mengatur waktu. Bukan berarti lo nggak kerja ya. Betul. Gitu ya teman-teman. Nah, ada nggak sih perbedaan yang lo observasi di tumbuh kembangnya Nina sendiri? Sekarang vocabnya tuh nambah terus ya. Apalagi semenjak akhirnya kan gue sekolahin juga gitu. Dia main dan bersosialisasi gitu sama temen-temennya. Kadang-kadang dia benar-benar di rumah gitu, kayak kalau misalnya gue pengen ngapa-ngapain, dia anaknya Miss Rachel banget. Kadang-kadang ya. Tapi dari Miss Rachel, kayak kita awasin juga screen time tuh, dia bisa belajar phonics, ABCD segala macam dia apa, warna-warna dia apa segala macam. Jadi kayak ada sisi positifnya lah untuk hal itu. Sampai akhirnya kayak kita sekolahin nih anak gitu. Oke, nambah terusnya kemarin tuh ada yang bilang, Nina kok jalannya jinjit terus. Nah, kita ke psikolog anak waktu itu. Katanya itu kurang sensori. Tapi secara sensori kita menurut kami gitu ya, gua dan istri udah oke banget, karena selalu kita stimulus juga gitu. Terusnya sampai akhirnya tetap kayak begitu, baru belakangan ini udah mulai napak gitu. Jadi kayak itu progresnya juga ke situ. Terusnya dia udah bisa mampu menceritakan tentang kejadian apa yang di sekolahnya juga, walaupun dengan bahasa ya kadang-kadang gibberish juga gitu kan. And then what else? Rambut masih segitu-segitu. Itu karena gue suka ngontenin dia juga gitu ya. Penonton gue juga banyak juga gitu ya, dan di TikTok apalagi gitu. Ngeliatin Nina keponakan yang kita besarkan dengan kuota gitu macam. I mean, banyak banget sih feedback yang bisa gue dapatkan, dan gue bisa mantau langsung gitu ya, hands on ketika gue hands on langsung gitu. Nina udah checklist ini, Nina udah checklist ini, Nina belum checklist yang itu kayak gitu. Jadi kayak gue happy banget sih, dan gue sangat bangga gitu loh, men, kayak gue bapak tapi gue bisa tahu tumbuh kembang anak gue. That's what's up, yo. Ya, jadi terjawab ya teman-teman, once you become a father, lo akan ngerti kenapa orang tua kita dulu segitunya juga sama kita. Tapi gue pengen appreciate lo sih. Lo kayak
merubah stigma juga sih, pengen mencoba merubah stigma sih, kayak jadi bapak tuh nggak perlu absen-absen amat lah dengan kehidupan anak gitu. Pun ini yang sedang gua lakukan juga seperti gitu gitu. Jadi kayak menjadi bapak juga bisa kok kelihatan kerennya gitu. Ya emang keren sih jadi bapak. Emang keren banget menurut. Dulu jarang kelihatan aja kan? Iya jarang kelihatan. Gue jarang kelihatan orang yang jadi bapak full time dad gitu kan, mungkin bukan hal yang lazim. Tapi gue ngelihat ada research-nya gitu ya, correct me if I'm wrong. Katanya milenial itu generasi kita, gue nggak tahu. Lu berapa sih umurnya? Kita sama deh. Sama ya di 30-an. Katanya lebih hands on dan mengimbres tentang fatherhood-nya mereka gitu. Katanya begitu. Mohon dicek, cek juga. Harusnya sebegitu. Gue ngelihat teman-teman gue yang udah punya anak, generasi gue sangat hands on kok dengan anak-anaknya mereka gitu. Itu mungkin itu di lingkungan gue takutnya echo chamber atau segala macam. Takutnya itu di bubble gue doang. Cuman boleh dibantu periksa kalau itu tuh bener apa enggak. Gitu. Gue bisa mungkin sedikit klarifikasi kali ya poin tersebut gitu, bahwa memang iya kok gitu. Memang iya. In general gitu ya, generasi millennials tuh gak cuma bapak, ibunya juga itu berusaha sekuat tenaga gitu untuk bisa memutus trauma-trauma tumbuh kembang yang memang pernah terjadi sadar ataupun gak sadar. Dari orang tua kita ya tentunya gitu, dengan ajaran-ajaran sebelumnya yang mungkin memang orang tua kita memang bener-bener masih dalam fase VOC kan, jadi makanya VOC parenting ada gitu. Jadi semua tuh bisa dimengerti gitu, dan bisa akhirnya kita bisa pahami saat itu jadi orang tua kan. Kita bisa ngerti orang tua kita dulu seperti ini karena ini dan itu gitu. Dan tadi mau circle back lagi sebelum kita tutup adalah budaya ya Nan, kayak kita harus garis bawahi juga gitu. Gue juga apresiasi lu banget untuk melawan stigma itu gitu. Dengan sosok lu, dengan pembawaan lu sendiri, dengan lu ini sendiri seperti apa, menghadirkan sosok bapak tuh bisa kok dengan berbagai macam versi gitu. Tapi yang penting tadi, yang kita fokuskan adalah ya ada apa enggak. Betul, itu dia. Satu yang pengen gue highlight banget, nah ini ada kesempatan buat ngomong gitu ya. Sebelum kita menjadi bapak, sebelum kita menjadi ibu segala macam, kita itu menjadi individu yang merdeka gitu ya. Bukan berarti kita punya anak tuh kita nggak merdeka. Cuman untuk menjadi parents jangan lupa untuk menjadi diri lu sendiri gitu. Jadi kayak emang kadang-kadang anak itu di rumah bisa gemesin, cuman kadang bikin chaotic banget juga gitu dengan situasi yang kita nggak pernah tahu dan nggak menentu itu. Jangan lupa untuk have fun sih untuk sebagai orang tua gitu ya. Jangan lupain diri lu sendiri juga gitu loh. Ya lu suka main game ya sok nggak main game. Gue suka bermusik, gue bermusik kayak gitu. Lu suka apa bakery atau segala macam ya monggo gitu. Lakukan aktivitas yang membuat lo waras gitu. Itu sih kalau dari gue. Setuju banget. Mungkin tadi kan lo udah kasih guideline ya, dan lakukan semua hal yang ngebuat lo waras gitu. Karena kan happy people bring happy people, hurt people gitu. Tapi ada satu ngasihan tips dari lo, kan lo udah mengalami nih, lo full time worker, tetap membersamai anak, sekarang lo bisa berdaya dengan karya lo sendiri, lo bisa ngatur waktu lo sendiri, so you experience both worlds gitu. Ada tips nggak sih yang memang mungkin sekarang nih parents ataupun calon parents bisa langsung rencanakan atau mungkin bisa langsung dicoba untuk tadi tuh ningkatin keberadaan bapak di rumah? Ini versi gue ya. Kalau misalnya nggak works di lo nggak apa-apa. Cuman kalau versi gue yang bisa gue share itu kesiapan mental satu itu bener-bener lu pikirin banget ketika lu pengen punya anak. Toh kalau misalnya kejadian ada waktu fase 9 bulan lo untuk mempersiapkan diri lo untuk belajar sana-sini dan lo ikhtiar gitu ya kalau menjadi parents tuh ternyata semenyenangkan itu juga gitu. Tanggung jawabnya harus full juga. Terus ya perbanyak insight-insight sih tentang parenting kayak gitu. Karena kalau misalnya kata Islam nih ya, kata Islam keluarga itu adalah sekolah pertama anak lo gitu. Jadi kayak anak lo cerminan bapaknya, emaknya. Jadi kayak misalnya anak lo suka mukul-mukul atau segala macam ya mungkin dia cuma nge-copy apa yang dia lihat di rumah kayak gitu. Jadi kayak kita sebagai orang tua harus benar-benar mawas diri dan harus benar-benar tahu kalau misalnya apa yang kita lakukan mungkin nanti dicontoh sama anaknya. Jadi kayak depan anak kita
ya lu harus berperan sebagai orang tua aja sih. Kita banyak salahnya juga gitu kan. Cuman persiapkan mental, persiapkan materi, berbanyak insight, itu sih men yang bisa gue share ke audience learning time. Ya, jadi gitu ya parents dan calon parents di luar sana. Sebelum rilis anaknya, sebelum rilis ke dunia, kita masih punya waktu minimal 9 bulan. Betul. Gitu ya, atau mungkin ada beberapa kasus yang bisa lebih cepat. Tapi ada waktunya untuk benar-benar belajar dulu. Karena parenting is a skill. Parenting itu adalah keahlian, bukan bakat. Dan bukan berarti kayak gue nggak bisa parenting, enggak. Kita bisa kalau sebenarnya mau belajar. Dan highlight dari omongannya Adnan gitu, mau coba, mau melakukan. Kalau kita cuma nonton aja, terus kemudian kita pikirin aja, nggak kita coba dulu, nggak akan kejadian. The miracle won't happen. Man. Tapi gue harus nge-highlight tagline lu juga. Gue bukan berarti gue parent lebih baik dari lu gitu. Betul. Mungkin gue ada flow-nya juga gitu ya dalam parenting anak gue. Pasti. Kita semua orang tua kan belajar. Anak kita makin gede, pembelajaran kita makin sulit. Itu dia, man. Thank you, Adnan. Thank you, Echa. Thank you, Learning Time. Thank you, Learning Time juga. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin shout out to all your social media account, anything to promote? Adnan Denan, terusnya TikTok juga Adnan Denan. Band gue jangan lupa juga, Fish, lu dengerin Fish, lagu-lagu Fish lu dengerin, please banget, baru rilis album, bikin showcase nanti tanggal 31 Mei, please hadir, please Dewi. Listen to Nina ya? Ya, gitu dia juga. Mantap. Thank you parents thank you parents dan juga calon parents udah join di Ngobrol Parenting bareng Learning Time. Kalau ada curhatan, ada yang pengen diceritain, pengen ditanyain, boleh komen di bawah. Nanti kita cariin ahlinya, kita ngobrol bareng-bareng lagi. See you in the next video. Thank you.